Image. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara tengah menyusun strategi penganggaran yang ketat untuk tahun 2026. Hal ini dilakukan menyusul adanya efisiensi anggaran dari transfer pusat ke daerah. Meskipun harus menghadapi pengurangan, pemerintah Kabupaten Lombok Utara memastikan bahwa pelayanan dasar kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama dan tidak akan terganggu. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Lombok Utara Mala Siswadi mengungkapkan bahwa setelah dilakukan perbandingan, dana transfer pusat untuk Kabupaten Lombok Utara mengalami penurunan drastis dari tahun sebelumnya. Meski demikian, tentu pemerintah daerah memiliki strategi untuk memenuhi belanja daerah, baik dalam mempercepat pengembangan dan yang terpenting adalah memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Jadi seperti kita ketahui bersama di tahun 2026 ini pemerintah Lombok Utara sudah menerima keputusan Menteri Keuangan tentang transfer kepada daerah dari pusat. Nah ternyata angka tersebut setelah kita sandingkan dengan dana transfer pada daerah tahun sebelumnya rupanya berkurang cukup signifikan, sekitar totalnya untuk dari TKD saja ditambah dengan dana transfer bagi hasil dari provinsi kisarannya sekitar 206 miliar. Itu berkurang belanja daerah kita, pendapatan yang bersumber dari pendapatan transfer kepada daerah. Nah, sehingga ya tentu kita harus memiliki strategi-strategi bagaimana melakukan pemenuhan terhadap belanja daerah, bagaimana daerah mempercepat proses-proses pembangunan di daerah, termasuk memenuhi pelayanan dasar masyarakat. Nah, sehingga pola-pola ini yang memang sudah dikomunikasikan oleh pimpinan, kemudian memberi arahan-arahan, sehingga dalam strategi kita salah satu adalah bagaimana yang pertama memperkuat perencanaan penganggaran. Dari sini tentu kita mendapatkan gambaran bahwa yang perlu dilaksanakan adalah bagaimana teman-teman menyusun perencanaan itu secara lebih efektif. Jadi terkait dengan ini ya, teman-teman juga sudah dilaksanakan untuk melakukan rekonsiliasi bersama OPD tentang kebutuhan pengadaan barang di daerah misalnya, kemudian mengecek kembali berapa sih persediaan barang-barang yang sudah kita beli di tahun 2025 ini yang menjadi sisa kebutuhan, kemudian dapat kita manfaatkan lagi di tahun 2026, kemudian bagaimana rencana penggunaannya, bagaimana rencana penghapusan, bagaimana rencana pemeliharaan itu barang. Kemudian selanjutnya kita sudah melakukan BIMTEK juga kepada teman-teman para kasubag program, para kasubag keuangan, kemudian para operator, para bendahara pengeluaran, para bendahara penerimaan, bagaimana mengelola keuangan sesuai dengan regulasi yang ada sehingga tidak pada akhirnya dalam pelaksanaannya ada terjadi pemborosan, ada terjadi hal-hal yang kemudian mengakibatkan penggunaan dana yang mungkin bisa kita pakai untuk kegiatan-kegiatan prioritas lainnya, terutama untuk pelayanan dasar masyarakat. Misalnya contohnya kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tadinya membutuhkan anggaran untuk makan minum yang banyak, ya tentu harus dievaluasi, kita kurangi. Kemudian untuk perjalanan dinas, kemudian untuk sewa kendaraan, itu termasuk salah satu yang disasar untuk menjadi penyesuaian dalam rangka efisiensi anggaran ini. Sehingga nanti masing-masing OPD kita minta untuk menganggarkan hal-hal yang betul-betul berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat. Itu sehingga harapan kita nanti dengan kondisi ini, dengan strategi-strategi ini,
kegiatan-kegiatan yang kemudian diharapkan dapat mempercepat pencapaian visi misi bupati itu dapat terlaksana. Itu Pak. Intinya Pak ya, walaupun di tengah vision anggaran itu, jadi yang namanya pelayanan dasar itu tetap jadi prioritas. Tetap. Jadi pada saat kita mengurai hal-hal yang menjadi kewajiban Pemda yang sifatnya mandatory spending, kemudian dana-dana yang sifatnya earmark itu kita sisihkan dulu. Kita sisihkan, kemudian setelah kita sisihkan kita cek kembali berapa kemudian dana-dana yang bisa kita Program-program Pak Bupati Pak ya, yang jadi betul itu. Oke. Jadi yang sudah masuk sekarang ini seperti program Pak Bupati bagaimana percepatan pelayanan di level desa dan dusun, seperti bagaimana pemenuhan sarana transportasi darat untuk para kepala dusun. Ini rupanya Pak Bupati menaruh perhatian yang cukup besar, konsisten dengan mengadakan kendaraan bermotor misalnya untuk para kepala dusunnya, tentu bertahap. Jadi diharapkan nanti begitu berakhir masa jabatannya beliau, semua visi misinya sudah dapat terpenuhi. Itu barangkali. Selain itu ada lain lagi? Oke, jadi harapan kita tentu kepada masyarakat juga, kepada seluruh OPD. Jadi anggaran yang saat ini tentu kita sama-sama maklum bahwa kondisi seluruh daerah se-Indonesia mengalami penurunan dana transfer ke daerah, tentu akan berpengaruh terhadap kegiatan-kegiatan yang rupanya memang harus kita memiliki strategi, kita harus melakukannya secara efektif, efisien, sehingga mungkin ada beberapa hal yang kira-kira masih belum terpenuhi di tahun 2026 ini. Ya tentu memang kita harus tetap bersabar, kita terus harus tetap mengawal bersama. Intinya bahwa output dari setiap kegiatan tersebut kita berharap bisa mempercepat pelayanan masyarakat di Kabupaten Lombok Utara. Untuk anggaran perubahan, alhamdulillah, jadi kita melihat OPD-OPD cukup gencar dalam pelaksanaannya. Kita tahu bahwa OPD perubahan ini cukup efektif, berjalan sekitar 40 hari setelah disetujui, setelah dikeluarkannya kode register oleh provinsi, sehingga betul-betul nanti OPD-OPD telah memiliki strategi untuk mempercepat proses pelaksanaannya. Harapan kita bahwa nanti sampai akhir tahun semuanya bisa kita selesaikan, baik pembayarannya maupun penyelesaian administrasinya, sehingga betul-betul nanti akhir tahun kita berharap kegiatan-kegiatan tidak banyak meninggalkan sisa atau silpa. Demikian juga hasilnya betul-betul kita berharap dapat mempercepat, mendorong kemajuan kabupaten. Kalau proyek-proyek besar lah katakan gitu sampai Desember ini, kira-kira ada kebijakan khususnya dari BKAD untuk pembayaran mungkin? Ya, jadi untuk proyek-proyek yang sifatnya nanti seandainya nanti pada akhir tahun ada hal-hal yang sifatnya masih belum bisa terselesaikan, tentu mekanisme pengadaan barang jasa tetap berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. Kita sudah mempersiapkan surat edaran kepada OPD-OPD untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan. Adapun untuk kegiatan-kegiatan yang belum bisa selesai 100%, tentu nanti kita akan menilai sampai di mana capaiannya, dan Pemda mungkin akan membayar sesuai progres pekerjaannya. Sehingga ya nanti diharapkan nanti begitu akhir tahun setiap pembayaran yang dilakukan menghasilkan barang atau jasa yang sesuai dengan volume yang dibayarkan. Bupati Lombok Utara Haji Najmul Ahyar menyampaikan, pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara menyikapi pemangkasan anggaran yang diberlakukan oleh pemerintah pusat dengan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan yang muncul. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa RAPBD tahun anggaran 2026 merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan dokumen perencanaan yang terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang atau RPJP daerah, rencana pembangunan jangka menengah atau RPJMD,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD tahun 2026. RAPBD tahun 2026 disusun dengan mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas guna menjamin kesinambungan pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Tahun anggaran 2026 merupakan tahun yang sangat strategis. Pemerintah pusat menetapkan tema kebijakan fiskal nasional, yaitu percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan fokus pada penguatan kualitas SDM, transformasi ekonomi berbasis produktivitas dan investasi, penguatan tekanan fiskal daerah, serta peningkatan pelayanan publik yang merata dan berkeadilan. Dalam konteks ini, kebijakan transfer ke daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas belanja daerah, memperkuat sinergi fiskal pusat dan daerah, serta mendukung pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur pelayanan publik, dan sebagainya. Kondisi tersebut mengharuskan kita membahas secara lebih cermat setiap kebijakan belanja daerah dan terus memperkuat kualitas perencanaan sehingga setiap yang dihasilkan dari APBD akan mendapatkan lebih maksimal mendukung percepatan pembangunan di daerah kita Lombok Utara. Penyusunan RAPBD tahun 2026 bukanlah pekerjaan yang mudah, namun dengan semangat kolaborasi dan sinergi antara pemerintah Kabupaten Utara dan DPRD Kabupaten Utara, saya yakin kita mampu menghasilkan APBD yang realistis, responsif, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Saudara pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati, dapat kami sampaikan juga bahwa rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 ini masih konsisten dengan postur yang kita sepakati dalam dokumen kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta perubahan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2026. Berikut secara garis besar postur rancangan APBD Kabupaten Utara tahun anggaran 2026. 1. Pendapatan daerah sebesar terdiri dari 1. Pendapatan asli daerah yang dianggarkan sebesar 341 615 132 630,33 sen. Pendapatan transfer dianggarkan sebesar 847 miliar 441 juta 878.197 rupiah. Belanja dianggarkan sebesar 1 miliar 1 triliun 184 miliar 57,827,33 sen yang terdiri dari belanja operasi dianggarkan belanja operasional dianggarkan sebesar 809 miliar 832 juta 699.075 rupiah 52 sen. Belanja modal dianggarkan sebesar 208 miliar 796 rupiah lebih. Belanja tidak terduga dianggarkan sebesar 3 miliar 127 juta rupiah. Sedangkan belanja transfer dianggarkan sebesar 162 miliar 300 juta 702.947 rupiah. Pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar 5 miliar rupiah. Secara rinci, uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan pendapatan dapat dilihat dalam nota keuangan yang kami sampaikan bersamaan dengan dokumen ini. Hadirin yang berbahagia, perlu kami sampaikan pula bahwa berdasarkan surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia
nomor S62-PK-2025-2025 perihal rancangan alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2026 terdapat penyesuaian alokasi transfer pada daerah